Berdiri megah nan indah, tempat wisata dengan konsep kekinian yang berada di lahan seluas 21.000 meter persegi ini harus dibongkar. Tak hanya dibangun di zona terlarang, ternyata Hibis Fantasy yang dimiliki oleh anak perusahaan Badan Usaha milik daerah PT Jaswita Jawa Barat ini juga terbukti melanggar perizinan dan ditengarai menjadi penyebab banjir bandang di kawasan Puncak beberapa waktu lalu. Tak hanya Hibis Fantasy Puncak, hingga Kamis 13 Maret lalu, setidaknya ada 10 kawasan wisata ilegal di kawasan Puncak yang disegel pemerintah. Lalu apa saja dampak dari pembangunan kawasan wisata ilegal di kawasan ini? Serta apa sanksi bagi para pemilik usaha wisata yang tidak sesuai perizinan? Dan mampukah pemerintah mengembalikan fungsi kawasan Puncak sesuai peruntukannya? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Fast. Dan saat ini saya sudah berada di kawasan Hibis Fantasy Puncak dan saya akan mewawancarai langsung Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Jawa Barat, Muhammad Ade Afrian. Kericuhan terjadi saat ratusan warga menggeruduk proses pembongkaran objek wisata Hibis Fantasy Puncak. Mereka merasa tak puas karena menilai proses pembongkaran berjalan lambat. Bahkan warga sempat menyabotase alat berat milik petugas. Setelah nantinya pembongkaran selesai dilakukan, ini kemungkinan juga akan dilakukan penghijauan lagi, kembali fungsi menjadi perkebunan teh kemungkinan ya, walaupun belum final. Ini salah satunya mungkin Pak yang sudah dilakukan upayanya. Betul. Nah, jadi kita dari tanggal 7 atau tanggal 8 Maret, setelah areal ini ada yang terbongkar. Sambil pembongkaran, sambil penghijauan gitu ya Pak ya. Ini tanaman apa saja yang ditanam di sini? Tadinya kami berharap PTPN, kalau mereka mau mengembalikan fungsinya. Baik, berarti sembari berjalan proses pembongkaran, total sudah berapa ribu meter persegi yang ditanami kembali. Dan saat ini saya diajak berkeliling langsung di kawasan wisata Hibis Fantasy Puncak bersama Kepala Satpol PP Jawa Barat, Pak Ade. Ini kita sekarang mau menuju ke titik mana Pak pertamanya? Kamis 6 Maret 2025 lalu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menginstruksikan pembongkaran Hibis Fantasy Puncak. Hibis Fantasy Puncak ini merupakan lokasi wisata milik anak perusahaan BUMD PT Jaswita Barat. Sejak operasionalnya pada 11 Desember 2024 lalu, Hibis Fantasy Puncak sebetulnya sudah mendapatkan teguran dari pemerintah Kabupaten Bogor. Namun pihak pengelola tetap memutuskan melanjutkan operasional Hibis Fantasy Puncak. Total ada sebanyak 50 unit bangunan yang berada di kawasan Hibis Fantasy Puncak. Namun hanya 14 unit yang memiliki izin, sementara 36 unit lainnya tidak berizin. Tempat wisata alam yang mengusung konsep taman bermain anak ini melanggar aturan perizinan bangunan yang semula hanya mendapatkan izin untuk 4.800 meter persegi lahan, namun dalam realisasinya di lapangan, pembangunan bahkan mencapai 21.000 meter persegi lahan. Pasca banjir parah yang melanda wilayah Jabodetabek, pemerintah cukup agresif menertibkan sejumlah bangunan dan objek wisata di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pada Kamis 6 Maret 2025 lalu, pemerintah menyegel sejumlah bangunan dan objek wisata di kawasan Puncak. Ada 4 bangunan yang disegel, di antaranya kebun teh atau PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan, PTPN 1 Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar, Hibis Fantasy, dan Iger Adventureland. Selanjutnya pada Rabu 12 Maret 2025, pemerintah menyegel 4 villa di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Yang pertama adalah Villa Forest Hill, Villa C4 Afrika, Villa Cemara, dan Villa Pinus. Selanjutnya pada Kamis 13 Maret 2025, pemerintah kembali melakukan penyegelan terhadap 3 bangunan objek wisata di kawasan Puncak. Yang pertama adalah penyegelan terhadap Gunung Gelis Country Club, kemudian Sumarekon Bogor, dan yang terakhir Bobo Cabin Gunung Mas Puncak. Menjadi kawasan konservasi, Puncak memiliki aturan ketat terkait alih fungsi lahan. Penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan agar tidak ada lagi bencana seperti banjir dan longsor akibat penggundulan lahan.
Semoga pembongkaran Hibis Fantasy Puncak menjadi langkah awal pemerintah dalam bertindak tegas untuk menertibkan pengelola dan investor pengembang wisata yang bertindak nakal dalam mengembangkan wisata yang hanya mementingkan keuntungan bisnis semata. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.